dan rencana-rencana keluarga, kemudian orang tua di Makassar, serta saudara di mana saja mereka berada. Tolong didoakan. Kemudian keluarga kami juga pada ibadah syukur malam hari ini ada persembahan syukur untuk, biasanya kalau ada ibadah insidentil ada natura, karena ini online jadi keluarga kami mengucap syukur dan ada kami bagi kepada yang pertama PKBGT, kemudian PWGT, kemudian PPGT, sekolah minggu, pembangunan, dan untuk kas jemaat. Jadi keluarga kami bersyukur, ada persembahan syukur kami untuk OIG dan untuk kas jemaat. Mungkin viral besok bisa kasih fitri ya. Iya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon dukungan doa kepada semua jemaat. Semoga keluarga kami senantiasa berjalan dalam rel-rel yang Tuhan telah tetapkan. Biarlah keluarga kami senantiasa merasa kehadiran Tuhan dalam keluarga kami itu terus-menerus kami rasakan, dan juga anak-anak kami. Demikian yang kesaksian kami yang dapat kami sampaikan atas kesempatan kami beribadah syukur pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada kita semua. Demikian. Ya, terima kasih kepada Bapak keluarga, Bapak Simon Sampe yang sudah menyampaikan kesaksiannya dan sekaligus juga pokok-pokok doa yang nanti akan kita dukung bersama dalam doa syafaat. Litani kehidupan dari Pengkhotbah pasal 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah kita. Di saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Kita angkat pujian ini.
mengasihi Engkau, Yesus Tuhan. Bapak Simon Sampe bersama dengan keluarga yang boleh mengangkat puji dan syukur pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk membaca, merenungkan akan kebaikan Tuhan yang sungguh nyata kita nikmati hari lepas hari dalam kehidupan kita. Kita persiapkan bacaan kita yang saya pilih dari Mazmur 105, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur 105 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur ini terdiri atas beberapa bagian dan saya ambil bagian yang pertama, ayat 1 sampai 6. Jikalau kita sudah mendapatkannya, saya meminta apakah Amsal atau Sheila untuk membacakan firman Tuhan di tengah-tengah sukacita keluarga pada malam hari ini. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita memohon hikmat Roh Kudus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah atas karya, kasih, tuntunan, dan pemeliharaan Tuhan yang selalu kami nikmati dalam suka duka kehidupan. Bersama dengan Bapak Simon Sampe, sekeluarga, pada malam hari ini kami mengangkat puji dan syukur. Bahkan kami mau menceritakan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Kami nikmati, kami rasakan hari lepas hari dalam kehidupan kami. Kepada sesama kami dan kepada anak cucu kami bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Ya Roh Kudus, berilah hikmat bagi kami, sehingga kami akan memahami, mengerti firman Tuhan dan melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan salah seorang keluarga untuk membacakan firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Disilakan. Mazmur 105 ayat 1 sampai 6. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Terima kasih, Amsal, yang sudah membacakan firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Dan yang disebut berbahagia ialah kita yang telah mendengarkan firman Tuhan dan mau merenungkan serta melakukannya di tengah-tengah kehidupan kita. Menceritakan kebaikan Tuhan. Itulah tema dari bacaan kita pada malam hari ini. Menceritakan kebaikan Tuhan.
bukan menceritakan keburukan orang, bukan menceritakan keberhasilan seseorang, tetapi menceritakan kebaikan Tuhan. Nah, kita akan mencari tahu melalui si pemazmur, apakah kebaikan Tuhan yang boleh dia rasakan dalam sepanjang kehidupannya. Nah, mengawali permenungan pada saat ini, saya mau mengajak kita sejenak, mari kita mencoba untuk masuk di dalam diri pemazmur. Mari kita mengingat kebaikan Tuhan pada masa lampau dalam kehidupan kita. Coba kita sekarang merefleksikan, kira-kira apa saja kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Mulai dari kita dilahirkan hingga pada detik ini. Kira-kira ya kalau dari Pak Simon sekeluarga tadi sangat jelas bahwa ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang mereka nikmati dan rasakan. Dan yang paling luar biasa adalah ketika mereka kembali mendapatkan kesehatan melalui kesembuhan. Adakah dari Bapak Ibu yang boleh menyampaikan kepada saya selain dari Pak Simon, kebaikan-kebaikan yang Bapak Ibu rasakan dalam sepanjang kehidupan ini yang mungkin paling berkesan? Mungkin 1-2 orang keluarga. Silakan. Ibu Dahlia. Nafas kehidupan. Dari Ibu Dahlia dari gedung gereja. 1 lagi dari Bapak Ibu yang ada di rumah. Kebaikan Tuhan. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Kita berbicara tentang berkat. Apalagi? Ya. Intinya adalah kita melihat kebaikan Tuhan itu dalam berbagai berkat. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah jari-jari kita mampu menghitung kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini? Apakah jari-jari kita mampu? Kalau saya mengatakan dan ditanya dengan pertanyaan ini, saya akan mengatakan tidak cukup jari jemari saya untuk menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jauh sebelum kita menjawab dan merasakan kebaikan Tuhan, pemazmur mengalami hal ini. Karena itu dalam Mazmur 105, pemazmur mencoba membawa kita kembali untuk mengingat segala perbuatan Allah di masa lampau. Karena itu saya mengatakan tadi, coba kita merefleksikan kehidupan kita. Kebaikan Tuhan yang dinyatakan oleh Allah sejak kita lahir hingga pada detik ini. Pemazmur dalam Mazmur 105 ini mencoba untuk membawa kita kembali mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan ini. Dan terkadang perbuatan Tuhan itu, kebaikan Tuhan itu tidak selamanya baik menurut kita, tetapi selalu baik di hadapan Tuhan. Oke, terkadang berat bagiku, tetapi di balik beratnya itu ada kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dan persiapkan bagi kita. Nanti ketika kita jalani baru kita sadar, oh ternyata ini hikmat yang diberikan oleh Tuhan di balik penderitaan itu. Makanya ada sebuah sinetron atau film pada masa lampau, saya masih kecil, tetapi menjadi sesuatu yang sangat berkesan. Judulnya, Sengsara Membawa Nikmat. Itu film, kalau tidak salah, pemainnya itu bernama Si Midun. Itu sangat berkesan. Sengsara membawa nikmat. Dia menjalani kehidupannya dalam kesengsaraan, tetapi dia tetap kuat dan tegar dalam kesengsaraan itu, dan pada akhirnya dia menjadi seorang pemenang. Dia menikmati semuanya itu. Pemazmur dalam bacaan kita pada saat ini mau menceritakan bahwa dalam sepanjang siara kehidupannya,
Dia menikmati, merasakan, menjalani kebaikan-kebaikan Tuhan dalam suka duka kehidupannya. Karena itu pada ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, pemazmur mau mengajak kita pertama perkenalkanlah perbuatannya. Kemudian bernyanyilah. Kemudian yang ketiga bermazmurlah. Dan percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Artinya apa? Pemazmur dalam sebuah kesadarannya dipakai oleh Allah untuk menceritakan kepada kita saat ini bahwa ada begitu banyak cara-cara ajaib yang Tuhan nyatakan dalam memelihara, menuntun, menyatakan kebaikannya kepada semua orang. Dan pada saat ini pemazmur juga mau mengajak orang Israel pada saat itu dalam konteks bacaan kita. Mau mengajak orang Israel ini mengingat betapa luar biasanya tuntunan dan pemeliharaan Tuhan mulai membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Jadi orang-orang Israel pada zaman pemazmur ini kembali disegarkan oleh pemazmur untuk mengingat perbuatan Allah di masa lampau. Bagaimana beratnya penderitaan nenek moyang mereka di tanah Mesir. Bagaimana beratnya kehidupan selama 40 tahun di padang gurun. Bagaimana beratnya mereka harus mengalahkan raja-raja di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi di balik semua itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, tetapi Tuhan menyatakan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang sungguh luar biasa, termasuk yang dirasakan oleh pemazmur, yaitu Daud. Daud sadar bahwa kehidupannya pun tidak pernah lepas dari pergumulan kehidupan. Dia mengawali proses pembentukan Allah terhadap dirinya dari seorang penggembala kambing domba ayahnya. Saya katakan di ibadah pemuda beberapa hari yang lalu, saya bilang dalam tradisi orang Israel, menggembalakan kambing domba itu atau menjadi seorang penggembala itu sebenarnya pekerjaan yang paling hina. Sebuah pekerjaan yang paling dianggap enteng oleh orang. Karena itu biasanya penggembala itu rendah diri, selalu pesimis. Tetapi Daud tidak. Daud menikmati pekerjaan yang ditugaskan oleh ayahnya kepada dia. Dan ternyata di balik pekerjaan sebagai seorang penggembala itu, Allah membentuk Daud, Allah memproses Daud untuk menjadi seorang ahli perang. Coba bayangkan, kalau kita membaca kisah Daud di pertama Samuel, bagaimana ketika kemudian binatang buas mencoba untuk menerkam kambing domba ayahnya, Daud melempar kemudian hewan buas itu dengan batu. Coba bayangkan ya, coba kita bayangkan, objek yang bergerak untuk menerkam kambing domba yang digembalakan oleh Daud, dia hantam dengan batu, dan itu kena. Bahkan boleh dikatakan juga, kalau kita membaca kisah Daud, dia juga berkelahi dengan binatang buas. Tetapi pada akhirnya Daud menjadi seorang pemenang. Kenapa dia menjadi seorang pemenang? Karena pertama dia mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan tidak pernah melepaskan, meninggalkan dia, karena Tuhan membentuk Daud dengan proses yang cukup berat, tetapi di balik beratnya itu, akhirnya Daud terbentuk menjadi seorang ahli perang. Dan tidak susah kan? Bagaimana ketika Daud mengalahkan Goliat, seorang raksasa. Daud tidak membawa pedang, Daud tidak membawa lembing, tidak menggunakan baju besi yang diberikan oleh Saul, tetapi dia datang dengan apa? Dia datang dengan nama Tuhan dan seumban alat yang isinya batu untuk mengalahkan Goliat. Coba bayangkan ungkapan Daud, demi nama Tuhan. Dia kemudian mampu mengalahkan Goliat. Pemazmur mencoba untuk menceritakan kembali kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan yang dia boleh jalani, nikmati dan rasakan kepada orang Israel pada saat itu. Dan juga termasuk kita pada malam hari ini.
Pertanyaannya sekarang adalah, kalau kemudian bacaan ini kita bawa dalam konteks kehidupan kita, tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara akan kembali sadar bahwa ternyata Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan ini. Tuhan itu sungguh ajaib dalam kehidupan kita. Makanya saya katakan tadi, kalau kemudian saya ditanya kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya, jujur saya mengatakan bahwa tak terhitung jemari saya untuk menceritakan, untuk menghitung kebaikan Tuhan. Sebab kebaikan Tuhan yang boleh saya rasakan dalam kehidupan ini sungguh luar biasa dan tidak terjangkau. Karena apa? Karena kita sungguh berharga di hadapan Tuhan. Keluarga Pak Simon sampai pada masa lampau berada dalam pergumulan yang sungguh berat. Di mana beratnya? Karena mereka terpapar oleh sebuah penyakit yang hingga pada saat ini menjadi momok bagi kita. Tidak menutup kemungkinan Pak Simon sampai, Eki, Amsal, Sheila berada pada titik nadi kehidupan antara kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dalam kehidupan. Karena penyakit yang luar biasa kan, membuat dunia hingga pada saat ini 50% lumpuh. Tetapi di balik semuanya itu, Tuhan tidak pernah melepaskan, meninggalkan Pak Simon sampai bersama dengan anak-anak. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah duka cita, karena penyakit itu, Tuhan membawa sebuah perbuatan yang sungguh ajaib. Apakah ajaibnya itu? Kesembuhan. Hanya terkadang kita manusia selalu melihat dan berasumsi bahwa yang dikatakan ajaib itu adalah mujizat. Terkadang orang selalu mengasumsikan, selalu mendefinisikan sesuatu yang mujizat itu dengan wow. Tidak sebenarnya. Ketika kita terbangun di pagi hari itu adalah mujizat. Ketika kita sehat itu adalah mujizat. Karena apa? Bukan dari diri kita, tetapi dari Allah. Pak Simon sampai mengaminkan itu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan pada saat yang lalu Pak Simon sampai sempat masuk di ruang ICU. Dan ketika kita mendengar orang masuk di ruang ICU, itu kadang kita berpikir bahwa ruang ICU itu adalah ruang di mana orang berada antara sebuah perjuangan yang masih mungkin dan tidak mungkin. Tetapi puji Tuhan, bahwa di balik setiap pergumulan yang berat yang dialami oleh Pak Simon sampai bersama dan anak-anak pun kita jemaat Tuhan tetap dan masih memperlihatkan dan menganugerahkan kebaikan dan kasih setianya kepada kita. Sehingga tidak ada alasan kalau kemudian kita mengatakan wajar Pak Simon sampai bersama dengan istri dan anak-anak menaikkan puji dan syukur. Karena mereka telah melewati sebuah pergumulan yang sungguh luar biasa beratnya. Begitupun yang dirasakan oleh pemazmur pada masa lampau. Ketika dia menjadi buronan dari Raja Saul untuk dibunuh karena keberhasilannya. Dia mengalami pergumulan yang luar biasa, tetapi Tuhan tidak meninggalkan dia. Karena apa? Pada diri seorang pemazmur atau Daud, Tuhan mempunyai rancangan yang masih harus diwujudkan dan dilakukan oleh Daud. Begitupun, kenapa Tuhan kemudian memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan kekuatan kepada Pak Simon bersama dengan anak-anak, karena pada diri Pak Simon dan ketiga anak kekasih, Tuhan masih mempunyai rancangan yang harus dan masih akan dijalani oleh Pak Simon untuk hari-hari ke depan. Beberapa hari yang lalu juga, ketika melihat sebuah video dan membaca sebuah postingan seorang anak yang digigit buaya di jembatan Selambai, saya langsung berpikir seperti ini. Kehidupan kita ini memang sebuah hal yang
tidak mampu kita selami. Seandainya hari itu atau sore itu, si anak ini sudah waktunya meninggalkan dunia melalui kematian, pasti itu terjadi. Tetapi Tuhan masih mempunyai rancangan kepada anak itu yang harus dia jalani, dia harus lakukan dalam imannya sampai kemudian dia masih selamat. Coba bayangkan. Dari kisah pemazmur ini juga mau mengatakan kepada kita bahwa kita manusia ini dalam perjalanan kehidupan kita 1 detik ke depan, kita tidak tahu apa yang terjadi. Karena itu kita diajar oleh pemazmur melalui bacaan pada saat ini, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Artinya apa? Kita selalu juga mau diajar bahwa pergunakanlah kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan itu dengan baik. Terutama bersekutu, mencari Tuhan, dan menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Jangan menyanyiakan kehidupan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, mungkin kita pernah ada yang berkata, pendeta, kenapa sih kehidupan saya masih seperti ini? Ada harapan saya bersama dengan istri, bersama dengan suami. Ada harapan saya bersama dengan keluarga, tetapi hari lepas hari, tahun berganti tahun, kok Tuhan belum memberikan apa yang kami perlukan dan apa yang kami rindukan. Di litani kehidupan tadi, pada kalimat yang pertama, di situ dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Artinya apa? Yang harus kita aminkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan juga melalui iman kita bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktu. Mungkin hari ini, mungkin tahun ini Tuhan belum mewujudkan apa yang kita rindukan. Karena rancangan Tuhan itu terstruktur dalam kehidupan manusia. Tidak harus didahului dan sebagainya. Rancangan Tuhan itu terstruktur dalam kehidupan kita. Karena itu pengkhotbah mengatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Akan ada masanya harapan dan kerinduan kita akan dijawab oleh Tuhan dengan cara Tuhan sendiri, bukan dengan pemikiran dan kemauan kita. Sehingga terkadang ada orang yang mengatakan, wah tangku kapang luya, berkat na puang rampola ko kaleta. Itu bukan sesuatu yang kebetulan. Tetapi memang sudah berada dalam rancangan Tuhan. Dan waktu itulah yang paling tepat Tuhan memberikan kepada kita. Karena itu jangan pernah berkecil hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kalau kemudian harapan kita dan kerinduan kita, baik pribadi kita, suami istri kita, keluarga kita, jemaat kita belum terjawab. Tuhan mempunyai rancangan untuk itu. Yang harus kita lakukan adalah tetap berjalan pada rancangan Tuhan. Bagaimana caranya? Selalu mencari hikmat Tuhan. Dan yang terakhir Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang Tuhan rindukan melalui bacaan pada saat ini bahwa dimanapun dalam kondisi apapun, Tuhan melalui pemazmur mengajak kita, perkenalkanlah perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib dalam kehidupan ini. Bernyanyilah bagi Tuhan untuk setiap waktu dalam kehidupan ini. Bermazmurlah dan percakapkanlah kasih Tuhan Yesus Kristus yang tidak berkesudahan kepada kita. Ingat, Tuhan Yesus itu baik dan teramat baik bagi kita. Tuhan tidak pernah jahat. Pak Simon sampai bersama dengan keluarga menikmati kebaikan Tuhan Yesus. Mereka telah melewati sebuah fase yang penuh dengan pergumulan. Tetapi puji Tuhan, bersyukur kepada kasih Tuhan Yesus yang telah dinyatakan bahwa Tuhan melalui kemurahannya telah menyatakan dan memberikan kesembuhan dan berbagai berkat kepada Pak Simon sampai bersama dengan keluarga pun kita jemaat Tuhan. Karena itu senantiasa dalam kehidupan ini mari menceritakan dan mempercakapkan kebaikan Tuhan. Sebab kebaikan Tuhan itu selalu kita nikmati dan rasakan hari lepas hari. Tuhan Yesus baik
dan kebaikan Tuhan Yesus itu akan terjadi dalam sepanjang kehidupan kita dan kehidupan yang akan datang. Roh Kudus menolong, Roh Kudus menyempurnakan. Syukur Pak Simon sampai. Mari terus menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Amin. Amin. Firman Tuhan sungguh luar biasa. Kita patut bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa, yang sudah sungguh baik di tengah-tengah kehidupan kita. Dan untuk merespon itu, sambil kita memberikan persembahan, namun sebelumnya kita dituntun dalam nats dari Mazmur 30 ayatnya yang kelima. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Doa syafaat kepada mereka Bapak Pendeta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Telah disampaikan oleh Bapak rumah tangga tadi, Pak Simon sampai pokok-pokok doa untuk kita doakan. Dan juga kita akan berdoa untuk beberapa anggota jemaat Tuhan yang saya ketahui berada dalam kelemahan tubuh, Kakek Axel, Bapak Elia Bit, dan juga Bapak Salden. Bapak Salden. Iya. Dan kita juga boleh bersyukur bahwa saudara anak kekasih kita, Gunawan, telah sembuh juga dari kelemahan tubuh yang dialami beberapa waktu yang lalu. Juga kita akan doakan Mama Osora bersama dengan anak kekasih Osora yang juga saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kita juga berdoa untuk itu. Atau masih adakah yang terlupa dari saya? Dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Tak siamo. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, kami boleh bersyukur bahwa melalui pemazmur lewat bacaan firman Tuhan pada saat ini menyampaikan dan mengajarkan kepada kami untuk juga terus menerus menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pemazmur boleh merasakan tuntunan pemeliharaan dan kebaikan Tuhan yang sungguh ajaib dalam sepanjang siara kehidupannya. Dan Tuhan memakai pemazmur untuk menceritakan kepada kami begitu baiknya Tuhan dalam sepanjang kehidupan umat manusia. Karena itu ya Tuhan, ajar juga bagi kami untuk mengaminkan
bahwa Tuhan Yesus teramat baik dalam kehidupan kami, dan kami akan berkomitmen untuk terus menceritakan kebaikan Tuhan yang sungguh ajaib, yang selalu kami rasakan dalam setiap detik perjalanan kehidupan kami saat ini maupun pada saat yang akan datang. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anak Tuhan ketika berada dalam pergumulan kehidupan dalam berbagai bentuk. Ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus, sanggup menolong, membebaskan, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kami menurut cara Tuhan sendiri. Karena itu berilah hikmat bagi kami ya Allah, sehingga kami akan selalu memandang kehidupan kami dari sudut pandang Allah, sehingga kami akan membawa kehidupan kami selalu pada jalan dan kehendak Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan bersama-sama dengan keluarga Bapak Simon Sampe, kami mengangkat puji dan syukur atas segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib, yang boleh dinikmati dan dirasakan oleh keluarga. Bapak Simon Sampe bersama dengan istri dan anak-anak mengangkat puji dan syukur atas kebaikan Tuhan. Di mana ya Tuhan beberapa waktu yang lalu, Bapak Simon, Eki, Amsal dan Sheila berada dalam pergumulan kehidupan karena terpapar virus corona. Mereka menjalani pergumulan itu di dalam doa, di dalam perjuangan bersama-sama dengan Tuhan. Dan dalam proses itu Tuhan memperlihatkan, menunjukkan kuasa Tuhan kepada mereka. Sehingga perbuatan kasih Tuhan mereka jalani dan mereka nikmati dan berpuncak pada kesembuhan yang mereka boleh terima. Kesembuhan itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan sungguh sayang kepada mereka. Tuhan masih mempunyai rancangan untuk mereka lanjutkan dalam kehidupan yang terjalani. Karena itu keluarga mengangkat puji dan syukur atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada mereka. Bapa di surga, berdoa untuk Pak Simon dalam tugas dan tanggung jawab, baik sebagai seorang suami, baik sebagai seorang ayah dan seorang karyawan dan hamba Tuhan dalam pelayanan. Berilah hikmat, kekuatan, dan kesehatan, sehingga akan terus boleh mengangkat tugas tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita. Berdoa untuk ibu rumah tangga, dalam mendampingi suami, mendidik, mengarahkan rumah tangga dan anak-anak yang Tuhan sudah anugerahkan. Kiranya Tuhan pun tetap mengaruniakan hikmat, sehingga rumah tangga Pak Simon boleh tetap mereka dayung dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Berdoa untuk anak kekasih Eral yang ada di Jakarta, dalam pekerjaan dalam masa muda, pun saudara kekasih kami Eki di Samarinda, dalam masa muda dan juga dalam pekerjaan. Tuhan memberkati kedua anak kekasih yang jauh terpisah dari keluarga karena tugas tanggung jawab. Tuhan pun menganugerahkan kekuatan, kesehatan sehingga mereka akan tetap kuat dan sehat dalam menjalani hari-hari mereka. Harapan orang tua, kiranya Tuhan menunjukkan pada hari yang Tuhan tentukan, di mana mereka akan mendapatkan pendamping hidup yang berasal dari Allah sendiri. Karena itu tolong dan berkati mereka, sehingga harapan dan kerinduan keluarga boleh terwujud pada hari yang Tuhan tentukan. Bersyukur atas ulang tahun anak kekasih kami, Amsal, hari kemarin, sehingga dia boleh berumur 21 tahun. Kasih karunia Tuhanlah yang memampukan anak kekasih kami, Amsal, boleh menikmati pertambahan usia. Karena itu berkati anak kekasih kami ini dalam masa mudanya, dalam perkuliahannya, bahkan dalam ulang tahun yang boleh dia nikmati. Sehingga dia akan semakin meyakinkan dirinya, mengimani dan mengaminkan bahwa Tuhan sungguh baik dan teramat baik. Bahkan Tuhan Yesus memberikan berkat dalam kehidupannya. Berkati pula anak kekasih kami Sheila dalam masa remaja, dalam pendidikan. Kiranya Tuhan menolong memberkati sehingga anak kekasih kami juga boleh bertumbuh dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan pun akan menuntun anak kekasih kami Sheila untuk terus menghadirkan diri sebagai anak-anak Tuhan.
Berdoa ya Tuhan untuk keempat anak kekasih dari Pak Simon Sampe bersama dengan istri. Tuhan berkati dan menuntun sehingga kelak mereka akan meraih cita-cita dan kehidupan yang lebih baik. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, berdoa dan bersyukur atas pembangunan rumah yang Tuhan telah layakkan boleh selesai dengan baik. Keluarga telah menempati rumah yang Tuhan sudah anugerahkan kepada mereka. Mereka mengaminkan bahwa semuanya hanya karena kasih karunia dan kesempatan yang Tuhan berikan. Karena itu sempurnakanlah syukur mereka atas selesainya rumah baru yang telah mereka tempati. Berdoa untuk orang tua yang ada di Makassar dan sanak saudara di berbagai tempat. Kiranya Tuhan pun menuntun, memelihara dalam masa tua, memberkati dalam rumah tangga, dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan, Bapak Simon Sampe bersama dan keluarga, dalam syukur mereka atas kebaikan Tuhan, mereka menceritakan kebaikan Tuhan melalui kesaksian pada ibadah pada saat ini, dan juga dalam kehidupan yang mereka jalani hari ini maupun hari-hari yang akan datang. Karena itu mereka mewujudkan syukur mereka atas kebaikan Tuhan melalui persembahan syukur yang dipersembahkan untuk jemaat Tuhan, untuk OIG dan pembangunan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan syukur keluarga dan juga persembahan yang telah diberikan oleh anggota jemaat Tuhan pada malam hari ini melalui ibadah syukur. Sehingga persembahan-persembahan yang telah diberikan kepada Tuhan melalui pekerjaan di ladang Tuhan akan boleh dipakai dengan baik. Berkati majelis gereja, berkati pengurus OIG panitia pembangunan, sehingga kami akan mengelola persembahan-persembahan Tuhan dengan baik, penuh dengan tanggung jawab untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang masih ada pada Pak Simon bersama dengan jemaat Tuhan, Tuhan berkati, sehingga boleh kami pergunakan dengan baik untuk berbagi berkat bagi semua orang yang membutuhkan dan terutama untuk dipakai membangun persekutuan ketika Tuhan memanggil melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Berdoa juga pada malam hari ini ya Tuhan, untuk beberapa jemaat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh. Berdoa untuk kakek Axel, berdoa untuk Bapak Eliabit, berdoa untuk Bapak Salden, berdoa untuk Mama Ausora dan Osora yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh, bahkan jemaat Tuhan yang mungkin juga berada dalam kelemahan tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Tabib yang agung, kami mohonkan kesembuhan, sehingga mereka akan pulih, boleh sehat kembali, dan melanjutkan kehidupan bersama dan keluarga, bahkan melanjutkan tugas dan tanggung jawab. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah pada malam hari ini. Dalam keberadaan apapun yang mereka jalani, Tuhan memberkati. Berkati pula harapan dan kerinduan mereka, baik melalui pekerjaan, pribadi, suami istri dalam rumah tangga. Kiranya Tuhan membukakan jalan, sehingga Tuhan akan menjawab dan membuat indah pada waktunya. Karena itu ajar kami selalu menjalani kehidupan ini dalam rancangan Tuhan, bukan menurut kehendak kami. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang telah mengambil bahagian dalam ibadah pada saat ini. Liturgos, multimedia, singers, dan pianis maupun poster. Tuhan memberkati kami semua, sehingga kami akan terus memberi diri untuk melayani Tuhan dalam ketulusan, penuh dengan tanggung jawab. Tuhan yang berada dalam kerajaan surga, kehidupan kami selanjutnya senantiasa kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Karena Tuhan pun menuntun memberkati anak-anak kekasih kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah daripada kami, karena tuntutan studi, pekerjaan, dan perjuangan mencari pekerjaan. Lindungi dan berkatilah mereka, sehingga mereka boleh tetap aman dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Juga berdoa ya Tuhan, memohon belas kasih-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, lindungi dan jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit, terutama dari wabah COVID-19, sehingga kami akan tetap sehat dan kuat. Berkenanlah memberkati kegiatan-kegiatan 1 minggu berjalan ini Tuhan, dalam ibadah dan kegiatan Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dalam rancangan Tuhan sendiri. Dan terutama kami memohon, kiranya Tuhan berkenan memberkati harapan dan kerinduan kami untuk kembali beribadah pada hari Minggu secara tatap muka. Tuhan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, sehingga kami akan melaksanakan semuanya dalam
perlindungan Tuhan, dan di atas semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Berkenan pula memberkati rencana dan harapan untuk memiliki dan membangun pastori yang baru. Tuhan berkati, Tuhan bukakan jalan, dan Tuhan memberikan apa yang kami butuhkan. Ajar kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ajar kami untuk terlibat dalam pembangunan pastori ini dengan memberikan persembahan syukur, memberikan apa yang ada pada diri kami. Karena begitu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya kami pun akan memberikan apa yang Tuhan telah berikan bagi kami. Sehingga tiba harinya, pastori Jemaat Efrata akan selesai. Di dalamnya hamba Tuhan akan berdoa syafaat, mendoakan jemaat Tuhan. Dan di dalam semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, pulihkan keadaan dunia dan bumi ini dari wabah COVID-19, sehingga COVID ini akan segera berakhir. Tuhan, ini syafaat kami, ini syukur dan permohonan kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Mazmur 105 ayat kedua. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Bapak Simon Sampe bersama dengan istri, Eral, Eki, Amsal, dan Sheila. Bersyukurlah atas segala kebaikan Tuhan. Percakapkanlah kebaikan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupanmu kepada siapapun dalam sepanjang siara kehidupanmu, sama seperti pemazmur. Begitupun kepada kita seluruh jemaat Tuhan. Kebaikan Tuhan Yesus sungguh ajaib, nikmati dan syukuri, dan ceritakanlah kepada keturunanmu, kepada siapapun, Tuhan Yesus yang amat baik dalam kehidupan yang kita jalani. Karena itu pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Kita angkat pujian sekali lagi. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu yang sudah kita alami di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Silakan duduk, saudara Tuhan. Demikianlah ibadah syukur keluarga Bapak Simon Sampai boleh berjalan dengan baik. Biarlah kiranya kasih Tuhan senantiasa selalu melingkupi kehidupan keluarga Bapak Simon Sampai dan bahkan seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Hendri Rapi MTH yang sudah memberitakan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kita untuk kita lakukan di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita sekalian. Dan kepada pemain musik, Ibu Diaken Anita, terima kasih buat pelayanannya, Ibu Hernice Marnis selaku singers, dan juga tim multimedia Bapak Penatua Yahya Kadang, dan juga Bapak Poster, terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak Tuhan yang sudah boleh mengangkat pelayanan pada malam hari ini. Dan sebelum saya serahkan kepada Komisi Pelayanan, kami persilakan kembali kepada keluarga Bapak Simon Sampai. Mungkin ada yang mau disampaikan, kami persilakan. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dahlia yang memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan satu dua peta kata. Pertama-tama, dalam hari ini keluarga kami merasa sangat berbahagia dan sangat bersyukur di tengah-tengah ibadah insidentil atau ibadah syukur pada malam hari ini. Kami sangat merasakan kebahagiaan tersebut karena kehadiran Tuhan di dalam keluarga kami itu sungguh nyata, sehingga kebahagiaan itu senantiasa kami rasakan. Dan mudah-mudahan kita semua jemaat Efrata Bontang selalu merasakan kebahagiaan yang asalnya daripada Tuhan. Kami keluarga mengucapkan terima kasih kepada
semua yang bertugas pada malam hari ini, mulai dari pianis, terus singer, liturgi, dan khususnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta yang sudah memberitakan firman kebenaran Tuhan. Biarlah firman yang telah disampaikan Bapak Pendeta boleh kita pahami, boleh masuk dalam hati kita, dan boleh kita lakukan dalam sepanjang kehidupan kita. Karena kalau saya lihat tadi pembacaan kita Mazmur, itu selalu mengajarkan kepada kita bersyukur dan berpikiran yang positif selalu. Kalau saya lihat bersyukur dan selalu berpikiran yang baik, baik itu kepada siapa saja. Jadi itu sangat membuat keluarga kami sangat berbahagia dengan pemberitaan firman tersebut. Mudah-mudahan firman ini keluarga kami dapat lakukan dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan berikan kami. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita sekalian. Saya kira cukup sekian, Ibu Dahliana. Terima kasih dan shalom. Shalom, ya. Terima kasih Bapak Simon Sampe. Mungkin ada komisi pelayanan yang bergabung dalam ibadah ini, ada Ibu Yuliarni. Mungkin ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Ada Bu Ani. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami mewakili bidang pelayanan, dan terima kasih kepada rekan-rekan yang bisa menyempatkan waktu untuk melayani dari gereja, Bapak Pendeta, Ibu Dahliana, dan Ibu Marnis, Ibu Anita, dan rekan-rekan yang lain yang tidak sempat kami sebut di multimedia yang ada. Terima kasih semua yang kita lakukan kiranya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kemudian kami mengucapkan juga selamat kepada keluarga Bapak Simon Sampe yang boleh mengumpulkan kita bersama melalui ibadah virtual pada malam hari ini. Percaya bahwa ucapan syukur kita akan berkenan bagi nama Tuhan. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas segala tanggung jawab pelayanan yang telah kita angkat bersama. Sekian dari kami bidang pelayanan. Shalom. Adakah penyampaian seperti ada yang ibadah keluarga? Mohon maaf hari untuk Jumat. ibadah keluarga hari Jumat kita masih secara virtual. Sektor 1 di keluarga Herianto. Sektor 2 keluarga Ibu Damaris kandidat Bapak Gunawan. Sektor 3 keluarga Bapak Natani di keluarga Elia Junar, dan petugas liturgi Ibu Yuliana Yunus Ramba. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Komisi Pelayanan dan Kesaksian, sekaligus mengumumkan
ibadah keluarga pada hari Jumat. Ya, saya menyampaikan juga pada malam hari ini kepada rekan-rekan PWGT, jangan lupa hari Rabu juga kita akan beribadah PWGT di gereja ini pada tanggal 3. Ya, hari Rabu tanggal 3 ya. Ya. Hari Rabu tanggal 3 di gedung gereja ini, dan yang ketempatan ibadah adalah Ibu Penny Antibelo dan dari sektor 1 dan Ibu Esra Manan dari sektor 3. Ya, jadi kembali lagi hari Rabu kita juga akan beribadah PWGT, dan pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 itu jam 4:30 sore kita akan melaksanakan ibadah puncak syukur atau ibadah syukur hari ulang tahun PWGT yang ke-28, dan itu akan dilaksanakan di gedung gereja dan juga secara live streaming. Jadi diharapkan kepada rekan-rekan PWGT untuk mempersiapkan diri untuk kita bersama-sama datang ke gedung gereja ini untuk beribadah. Ya, itu saja penyampaian dari saya selaku mewakili PWGT. Jika tidak ada lagi penyampaian-penyampaian, kami atas nama Majelis Gereja mengucapkan terima kasih sekali lagi buat keluarga Bapak Simon Sampe dan juga seluruh anggota Jemaat Efrata Bontang yang sudah boleh mengikuti ibadah pada malam hari ini. Terima kasih, shalom dan selamat malam. Shalom, selamat malam. Salam, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat malam. Shalom semuanya. Ya, bongi melo mintu ki solanasang napasak ki puamatua. Amin. Tontok Mairi Amin. Marudin bin solanasang. Oh. Selamat buat Oh, keluarga amin, Bapak amin. Simon. Amin, amin. Sore semangat. Yo, izin pamit duluan. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Kita pamit ya. Oke, Eh. semua Selamat juga keluar. juga bongi melo. malam semuanya. Milo men. Oke, selamat malam keluarga kami, pamit juga ya. Ganteng lu te pa pende to nomangure belok kena ya. Susi mah belokku. Ikhlas. Oh, sama ya.